Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Kalal dari Program Studi Hukum Keluarga 4A. Ingin membahas tentang kasus serius yang menggemparkan masyarakat Bengkulu Utara, yang dimana ada seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN dari Kementerian Agama diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 11 tahun. Kronologinya adalah dugaan pemerkosaan yang melibatkan oknum aparatur sipil negara atau ASN dari Kementerian Agama di Bengkulu Utara yang diduga menyetubuhi cucu kandungnya yang berusia 11 tahun itu berawal dari kejadian perbuatan bejat pelaku, yaitu aparatur dari ASN tersebut diduga telah terjadi berulang kali di rumah pelaku. Kasus ini dilaporkan oleh ayah kandung korban kepada pihak polisian 1 pekan sebelum penangkapan pelaku. Penangkapan terjadi pada Rabu 11 Juni 2025. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bengkulu Utara bersama melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tanpa perlawanan. Status tersangka pelaku yang berinisial TA saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres. Lalu identitas pelaku, TA itu seorang ASN di Kementerian Agama yang berusia 50 tahun. Identitas korban, seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, duduk di bangku kelas 6 di Bengkulu Utara. Hubungan keluarga, korban merupakan cucu kandung pelaku. Lokasi kejadiannya yaitu di rumah pelaku di Bengkulu Utara. Baik, kali ini saya akan menganalisis terhadap kasus tersebut dari aspek hukum dan aspek non-hukum. Yang pertama dari aspek hukum mengenai undang-undang. Menurut undang-undang atau dari sisi hukum undang-undang, kasus ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual. Lalu ada di pasal 81 ayat 1 mengancam pelaku dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Bila pelaku adalah orang tua atau memiliki hubungan keluarga dengan korban, ancaman pidananya bisa bertambah sepertiga. Lalu yang kedua, dalam aspek hukum ada proses hukum. Proses hukum sudah berjalan. Pelaporan dilakukan oleh ayah korban. Kemudian tim unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bengkulu Utara menangkap terduga pelaku tanpa perlawanan. Pelaku yang berinisial TA kini telah resmi menjadi tersangka dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Lalu yang ketiga dalam aspek hukum ada sanksi hukum. Jika diduga ASN tersebut terbukti salah, pelaku dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ditambah sepertiga jika terbukti ada hubungan keluarga dengan korban. Lalu yang keempat ada perlindungan hukum. Dalam proses ini, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan psikologis dan medis, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Begitu pula pelapor, yaitu ayah korban, juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman. 5. Presiden hukum atau contoh kasus yang serupa di Indonesia. Kasus serupa sebelumnya pernah terjadi dan melibatkan oknum ASN terutama di lingkungan pendidikan dan agama. Misalnya, kasus guru agama honorer yang di Jakarta Timur yang mencabuli 7 siswi SD, atau guru agama di Bengkulu yang mencabuli puluhan siswi SD dengan modus mengoreksi gerakan sholat. Lalu dari aspek non-hukum, yaitu yang pertama ada dari sosial budaya. Secara sosial budaya, tindakan ini sangat bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat. Kasus ini mencoreng citra lembaga agama dan pemerintahan yang seharusnya menjadi panutan. Lalu yang kedua ada psikologis. Dampak psikologis pada korban sangat trauma, stres, pasca trauma, depresi, dan kesulitan untuk berinteraksi sosial. Sementara itu, pelaku juga perlu dievaluasi secara psikologis untuk memahami motif dan kondisi mentalnya. Lalu yang keempat ada peran keluarga dan masyarakat.
Peran keluarga sangat krusial, memberikan dukungan emosional dan memastikan keselamatan korban. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan dukungan moral dan berperan dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Lalu yang terakhir ada rehabilitasi dan pemulihan. Korban membutuhkan layanan rehabilitasi untuk pulih dari trauma, sementara pelaku jika terbukti bersalah, selain menjalani hukuman, juga harus menjalani rehabilitasi psikologis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian analisis dari saya terkait kasus di Bengkulu Utara tersebut tentang pelecehan seksual. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap ASN atau aparat sipil negara, khususnya yang memiliki akses ke anak-anak. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak harus terus ditingkatkan dalam masyarakat. Mari kita dukung proses hukum yang transparan dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban agar keadilan dan pemulihan bisa ditegakkan. Saya Muhammad Amir Kalal, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.